Insan Jamkrindo Smart dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kembali lagi bersama dengan kami di Insan Jamkrindo Podcast atau yang kita kenal dengan IJP. Di sesi kita kali ini, kita akan membahas tentang being or having. Nanti dikaitkan dengan paradigm shift. Ini merupakan satu kelanjutan dari sesi-sesi sebelumnya tentang positive thinking ya. Baiklah, sekarang telah hadir bersama dengan kita Kak Sela, Kak atau Dek nih saya manggilnya nih. Bebas terserah. Sela aja kali ya, Sela aja. Sela. Ya, rekan-rekan semua, Sela ini sudah bekerja 5 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun di tepatnya. divisi teknik dan administrasi bisnis atau TAB. Betul. Telah hadir juga bersama dengan kita Bapak Sulis yang nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi apa sih nih tentang having, tentang being, dan kaitannya dengan paradigm shift. Oke, udah siap? Stella? Siap. Oke, lanjut. Saya dengerin aja. Siap. Tapi sebelumnya rekan-rekan kita di sini semua sudah vaksin dan kita sudah rutin antigen ya setiap minggu. Jadi gimana kalau kita lepas aja? Boleh. Oke. Ya prokes itu kita tetap Prokes, jaga iya. ya. Oke. Nah, biar kelihatan tuh Helena. Khawatir nggak kelihatan cantiknya nanti kalau pakai masker. Iya, betul. Kalau saya mungkin udah pada sering lihat ya, kalau ada Zoom learning gitu ya. Kalau Sela nih yang jarang sekali kelihatan nih, kayak juga rekan-rekan suka sembunyi kan suka orang sembunyi. technical ya. Di belakang. Jadi Supporting. kayaknya dari dulu juga mungkin nggak terlalu ini ya Sela ya, sosialnya mungkin nggak terlalu gimana, atau karena backgroundnya ini kan Sela fisika ya. Betul, fisika S1-nya. Mungkin boleh diceritain juga biar rekan-rekan semua kenal nih sama Sela. Selamat pagi teman-teman, salam semuanya untuk Insan Jamkrindo dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Sela Sakyananda. Saya bekerja di Jamkrindo sudah 4 tahun, tepatnya di Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis. Sebelumnya saya merupakan fresh graduate dari lulusan Unpad jurusan Fisika. Sebelumnya kan berarti sama sekali tidak ada correlated terkait bisnis. Tapi saya bisa di sini sampai 4 tahun, seperti itu. Wow, keren ya. Fisika loh ini. Pertanyaannya kenapa dia dipilih untuk ikut podcast? Kalau menurut kamu kenapa? ada pemikiran nggak sebelum hari ini podcast gitu? Kenapa saya ya? Mungkin karena saya ada sesuatu yang ingin di-sharing ke teman-teman semuanya terkait perjalanan karir saya di Jamkrindo. Karena saya ingin sharing ya. Iya betul, Pak. Itu kalimat alam bawah sadar. Itu nanti bisa saya note itu ya. Tolong diingatkan ya, gitu. Jadi rekan-rekan kalau nonton podcast sebelumnya ini ada istilah law of attraction. Okay. Jadi memang Sela itu pengen banget sharing ya ke generasi muda, milenial yang ada di Jamkrindo supaya dengan nilai-nilai akhlak. Betul sekali. Tentunya gimana perilaku kita sehari-hari itu terinternalisasi nilai-nilai akhlak juga, ada law of attraction untuk membagikan gitu. Makanya kenapa bisa sekarang hadir di podcast. Kami ya divisi MSDM gitu, kami tahu bahwa Sela ini diterima di university di UK ya. Iya betul. Tapi bukan cuma itu aja, Sela itu diterima di 3 university. Coba. Itu kenapa tuh bisa begitu? Kita aja mungkin 1 university di UK itu udah empot-empotan kali ya. Ini 3 loh, coba deh. Mimpinya dari awal apa sih? Maksudnya kok bisa tiba-tiba dan kita semua sebelumnya nggak ngerti Sela itu maunya apa. Tapi kok organisasi ini bisa-bisanya milih Sela gitu untuk studi di UK, gitu. Bisa-bisanya gitu. Padahal saya nggak kenal Sela secara pribadi. Maksudnya secara pribadi itu Sela itu yang ini nggak kenal. Padahal nggak terlalu menonjol dan nggak kelihatan gitu Pak ya di organisasi ini tuh. Nah saya tuh pengen menggali Sela-Sela yang lain ya, di samping kemarin yang juga generasi milenial sebelumnya juga sudah ada yang sekarang udah sedang studi di Boston. Karena prinsipnya sekali lagi building people, building future untuk semuanya gitu. Nah itu loh, ceritain loh gunung esnya Sela kok
selama 4 tahun nggak kelihatan, tiba-tiba duar gitu loh. Kaget gitu loh, bener Tiba-tiba mau berangkat. Kalau Helena Chandra gitu kan nggak heran, tapi ini orang di bawah meja kok tiba-tiba sekarang on the stage gitu kan gitu. Coba Sel bisa Mungkin, di sharing nah Ya, rekan-rekan saya semua. sharing dari awal pertama kali ya Pak. Jadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan kalau saya ini backgroundnya merupakan fisika. Saya kerja di bagian divisi TAB, di mana itu merupakan supporting department. Jadi dia memang tidak show up di depan banyak orang, tapi kita kerja di belakang supporting bisnis. Dan juga saya tuh punya moto Pak, going above and beyond, performance will change the threat into challenge. Karena dengan begitu saya bisa memiliki Kamu kesempatan. nemukan itu dari mana? Saya nemuin itu tadi yang bahasa Inggris tadi Oke, itu, Pak. going above and beyond Iya, performance. iya. Karena Nemukannya bagaimana kok bisa dapat gitu? jadi menurut Kan kamu saya baru 4 tahun kok Iya, bisa betul, Pak. nemukan itu. saya belajar dari teman-teman semua yang ada di sini. Kalau kita hanya bekerja sesuai porsinya, kalau kita hanya melakukan sesuai yang tanggung jawab kita saja tanpa memberikan lebih, itu hanya biasa saja, tidak memberikan impact kepada teman-teman atau rekan-rekan kita. Iya. Ekstra Jadi yang ordinary. di-sharing oleh Sheila sudah 2. Saya ingin memberi. Itu catatan hostnya jangan lupa. Iya. Yang kedua Ini ini catatan, Mbak. catatan kedua. Going above and beyond performance ya. Iya. Tolong hostnya dicatat ya. itu hadiah. Oke, biasanya orang itu kan punya optimisme kalau kenal atau dekat gitu ya. Iya Pak. Itu nggak dipungkiri lah, dan itu benar sih dan baik adanya. Tapi kamu, saya nggak kenal kamu, kepala SDM juga nggak kenal. Kenapa sih kamu kok optimis? Wah, kan beasiswa ke luar negeri juga dalam konteks investasi itu kan juga relatif tinggi ya. Betul Pak. Kok kamu yakin sih dapat beasiswa gitu, dan saya mau gitu. Dan saya juga nggak ngerti kok, saya juga mau gitu. Kenapa Sheila? Coba kamu bisa sharingkan ya. Jadi kalau saya cerita nih ya Pak, saya sejak SD itu memang sudah punya keinginan untuk belajar, untuk terus belajar hingga sampai di detik ini. Saya sering melakukan. Berarti statementnya Helena benar tuh, bahwa willingness to learn ya. Iya. Saya suka menulis Pak, wishlist, harapan-harapan yang harus saya capai. Jadi pada saat saya menulis itu, saya sudah men-set diri saya melakukan proses untuk mencoret, mencentang satu persatu wishlist yang sudah saya tulis, seperti itu Pak. Oh, kalau di podcast sebelumnya ini konteksnya the law of attraction, Helena. Betul. Jadi satu-satu. Padahal dia mungkin nggak ngelihat podcast kita ya. Lihat Pak, lihat Pak. Oke. Lihat Pak. Jadi kalau misalnya saya sudah menulis beberapa wishlist, otomatis saya udah punya tata cara bagaimana saya memperoleh hal itu, bagaimana saya cara mendapatkannya, yaitu saya terus berusaha memberikan yang terbaik dan juga terus memberikan efek yang positif bagi sekitar, sehingga saya bisa punya kesempatan untuk meraih hal tersebut gitu Pak. Jadi ada kebanggaan diri saya Pak kalau misalnya saya bisa mencapai satu persatu wishlist yang sudah saya susun. Enggak, tapi alurnya bisa optimis gitu loh. Kan kamu juga tahu biaya ke luar negeri berapa gitu. Iya Pak, betul. Itu memang belum biaya. kejawab tuh. Kok bisa optimis? Kepala SDM Kamu kok yakin gitu? Dari mana keyakinan kamu itu? Karena saya punya perilaku yang ingin menjadi Pak. Oh. Jadi kalau misalnya saat ini orang kan mungkin berpikir dengan saya dapat beasiswa saya akan punya A, saya akan punya B, saya akan punya C. Kalau saya prinsipnya, saya dengan mendapatkan program beasiswa itu saya akan sampaikan ke SDM kalau saya bisa menjadi orang yang lebih berilmu, saya menjadi orang yang lebih bermanfaat. Gitu Pak. Gitu Helena. Ini sekali lagi dalam konteks podcast sebelumnya kita sebut the law of attraction itu betul-betul happening ya. Iya, betul. Dan ini dari kamu kecil ya kayaknya ya. Saya sudah menanamkan memang dari SD, dari TK. Terkonfirmasi lagi bahwa positive thinking itu powernya memang tidak terbatas. Memang waktu kita tidak bisa menetapkan, tapi
bisa kita percepat seperti halnya Sheila ini gitu kan. Jadi wishlist kamu masih banyak yang belum dicentang? Masih tapi berkat Jam Krindo ada yang bisa saya centang Pak, Oke. gitu. Nah terus saya juga ternyata pada saat proses ini Pak, saya diberi tugas sama Bapak untuk membaca buku dari Erich Fromm. Apa tuh? Judulnya To Have or To Be. Pertanyaannya kenapa saya kasih buku itu? Saya menjadi belajar Pak. Dengan buku itu saya harus berperilaku menjadi to be, bukan to have. Jadi itu dua makna, dua modus kehidupan yang berbeda. Saya disuruh milih berarti kan pada saat saya membaca buku itu. Saya ini ingin menjadi to have atau to be person. Seperti itu Pak. Tapi setelah saya baca, saya ini merupakan orang yang being. Jadi saya to be, bukan saya, balik lagi statement saya sebelumnya. Saya itu kalau di kuliah seperti ini, saya bukan berarti saya ingin punya ini, saya ingin punya ini, tapi saya menjadi ini, saya menjadi ini. Itu merupakan efek yang akan saya berikan kepada diri saya setelah lulus nanti. Mungkin Helena belum baca bukunya bisa nanya tuh gitu. Gimana Kak? Itu pada saat kamu membaca buku itu ada insight apa ya yang sangat mendalam yang kamu dapat? Kan ini kan tadi seperti yang Sheila bilang ada dua modus dalam kehidupan. Iya. Satu to have, satu to be. Kenapa Sheila bisa sampai kesimpulan, oh berarti saya ini being, sebenarnya saya manusia yang punya modus being, to be. Memang ada apa dengan to have? Emang to have itu jelek? Oke, mungkin saya sharing. Coba Jadi gimana ya? saya Aku mungkin penasaran juga nih. menjelaskan konsep being itu sendiri dan konsep having itu sendiri Pak. Kalau menurut saya konsep being itu lebih kepada proses aktivitas di mana kehidupan kita akan terus berjalan. Bagaimana kita memberikan sesuatu kepada sekitar itu merupakan konsep being pada dasarnya. Sedangkan kalau konsep having menurut saya itu merujuk hanya pada suatu objek, ingin memiliki. Jadi having Seperti, itu pokoknya I want to have gitu ya. Yeah, Lebih I have kayak gitu A, ya? I have B, something like that gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menerapkan konsep having, itu subjek saya itu akan selalu merasa khawatir apabila objek itu hilang. Coba dalam bahasa yang Deskripsikan. lebih membumi bagaimana Oke. Sheila? Mungkin contoh seperti ini Pak. Mungkin dengan saya kuliah S2, saya misalkan memposisikan diri punya sifat having. Berarti saya akan statement saya punya gelar MSc, misalkan seperti itu Pak. Nah, pada saat saya tidak memperoleh gelar MSc, otomatis saya akan khawatir. Saya tidak bisa memberikan sesuatu. Nah, worrying inilah yang membuat mindset saya menjadi negative thinking. Tidak optimis, tidak percaya dengan keadaan yang padahal belum terjadi loh, seperti itu. Nah, berbeda kalau misalnya saya menerapkan konsep being. Saya menjadi seseorang yang bermanfaat. Saya menjadi seseorang yang memiliki ilmu lebih, misalkan seperti itu setelah saya lulus nanti. Otomatis saya akan memiliki mindset bagaimana saya menjadi seseorang yang getting involved in every activity dan juga saya berkontribusi. Jadi saya tidak perlu khawatir apabila saya tidak memiliki gelar MSc. Toh saya yang saya prinsipkan yaitu menjadi bermanfaat dengan ilmu yang saya dapatkan. Wah, Seperti luar biasa itu. sekali tadi tentang to have or to be. Tapi saya penasaran nih sama Pak Sulis nih. Pak Sulis kan Pak Sulis awalnya nggak kenal nih Sheila siapa ya. Dan Sheila juga bukan orang yang terlalu menonjol lah ya. Mungkin nggak seperti saya atau Chandra atau Pak Handoko gitu kan. Nah, tapi ini kenapa pertama Pak alasan perusahaan memberikan beasiswa gitu ya melalui Bapak, dan kemudian Bapak memberikan buku juga nih buat Sheila. Spesifiknya to have or to be. Apa sih Pak motivasi atau alasan dibalik itu Pak? Apakah ada bisa di-share ke kami gitu Pak? Kenapa Sheila itu kok oleh-olehnya nih tugasnya, assignmentnya baca buku itu gitu? Ya, terima kasih ya. Gini, ini contoh konkret bahwa proses belajar itu memang tidak henti ya. Sebenarnya saya dapat hadiah buku itu juga dari orang yang saya anggap orang hebat yang saya juga belajar gitu. Namun di bawah alam sadar itu memang pilihan manusia itu kan dilemanya to have or to be. Makanya Erich Fromm itu menulis buku ini pada tahun 1970-an ya. 76. Waktu terjadi revolusi industri.
Dan sampai sekarang memang rezim to have or to be ini sangat kental, terutama ya karena kapitalisme adalah kenyataan di dunia. Bahkan manusia sekarang sudah betul-betul tergilas kapitalisme yang demikian hebatnya gitu. Karena dan sesuatu yang lumrah kalau Helena punya mobil, Helena sudah jadi pejabat ini gitu. Nah ini karena apa sih? Karena melihat sesuatu ya, esensi manusia itu seringkali lepas, dan itu memang aksesoris itu memang jadi penting. Padahal ini dilema bagi kehidupan manusia. Sehingga dari buku itu saya belajar dan saya merefleksikan juga. Udahlah ketemulah Sheila ini gitu. Waktu wawancara dengan saya tanpa formal, saya sudah bisa deteksi. Ini generasi muda milenial yang menurut saya waktu itu pertimbangannya banyak ya. Banyak sekali. Kalau saya timbang ini nimbang manusia itu kan potensinya bisa dari to have or to be gitu. Tapi saya tidak ingin mempertentangkan ini baik atau buruk, itu tidak relevan dalam konteks kita belajar. Relevansinya adalah pilihan to have or to be gitu. Lah Sheila ini sudah saya wawancara, saya ajak bicara, pilihannya adalah kental diri to be gitu. To be-nya itu kuat. Nah, ternyata tadi dari pernyataan dia selama experience perjalanan hidup memang perilakunya itu being, dan tidak kenal, tidak peduli, yang penting belajar, optimis, itu suatu kenyataan. Dan saya juga ternyata Sheila seperti ini harusnya terungkap banyak di organisasi. Itu yang kenapa alasan saya suruh bikin podcast ini, karena saya yakin banyak Sheila di Jam Krindo, apalagi di tempat lainnya tentunya banyak, menjadi inspirasi bahwa pilihan being itu kontekstualnya memang benar ya, kontekstualnya benar bahwa yang disampaikan oleh Sheila tadi sebenarnya ingin menunjukkan sifat being itu kan ingin menunjukkan eksistensi dengan nilai-nilai keberartian, kalau saya istilahnya ya, nilai-nilai keberartian yang disampaikan Sheila itu kan perjalanan keberartian gitu. Nah itu never ending. Kalau manusia itu pilihannya being, never ending, karena yang ingin ditunjukkan eksistensinya dan bukan tergantung kepada orientasi yang bilang Sheila tadi. Kalau having ya kebendaan orientasinya. Makanya kalau bendanya lepas, pangkatnya lepas, ya saya direktur, pangkatnya lepas, terus saya mati, terus saya lemas gitu, itu yang namanya having absolutely gitu. Dan kapitalisme mendorong orang having sebesar-besarnya. Lah tantangan pilihan orang being ini ya tidak mudah gitu, tidak mudah. Karena kenapa sih? Karena dia harus melihat keseluruhan sifat manusia secara holistik. Ini pilihan dari pilihan to have or to be itu memang dilema. Faktanya manusia itu majority to have. Faktanya ya. Karena itu paling mudah dilihat gitu. Ini fakta. Nah seorang Sheila milenial yang punya ini ya harus saya dorong. Dan sistem kita untungnya sudah mendorong untuk sekali lagi mendorong manusia-manusia yang orientasinya kepada being gitu. Sehingga nilai-nilai akhlak BUMN itu sebenarnya orientasinya semuanya being. Kalau di protoli satu-satu sebenarnya being approach kalau menurut saya. Nah ini contoh milenial yang secara habit itu sudah perilakunya seperti ini. Ini terkonfirmasi dari dia. Jadi yang willingness to learn, kemudian bermanfaat. Iya, makanya nomor satu tadi apa? Nomor satu saya ingin sharing. Saya ingin sharing. Nah, konsep being ini adalah pasti dia melalui ada rutenya, Helena. Orang-orang yang berperilaku being atau memilih being itu ada rootnya. Ya, biasanya dia orang mandiri. Ya, jadi interdependensinya itu tinggi tapi mandiri gitu. Yang kedua memang orangnya ingin bebas. Bebas dalam konteks freedom of thinking, freedom of expression. Bahkan saya surprise loh. Katanya saya ini orang yang dibilang galak, tapi Sheila enggak pernah itu takut itu. Ya karena itu salah satu contoh.
Padahal saya tidak mengakuin saya ini galak, saya ini hanya aja, firm aja gitu, energi concern, energi saya aja. Salah sendiri kalau orang berpersepsi saya galak kan, salah sendiri. Dan biasanya orang yang being itu selalu kritis. Nah, kritis ini dengan pertanyaan yang selalu saya nyatakan, why and what gitu. Kritis why and what gitu. Nampak. Jadi kalau orang ketemu itu, oh ya, ini orang yang perilakunya being gitu. Biasanya mandiri, kritis dan bebas. Itu rootnya. Nanti silahkan dikonfirmasi. Dan selalu menggunakan akal budinya untuk memahami lingkungan, ya, untuk memahami realitas kehidupan manusia yang berinteraksi secara gradual sesuai proses dari being itu sendiri. Nah ini bahasanya berat, tapi saya mesti nyampaikan, kalau enggak ya keliru nanti gitu. Itu rootnya. Nah setelah mendalami, oh saya di Jam Krindo tadi kan pernyataannya gini, saya akan berperang, itu sebenarnya dia memahami realitas waktu dia kerja di unitnya gitu. Nggak sadar itu, alam bawah sadarnya Sheila itu mendorong itu. Realitanya gini, kalau gitu saya ingin berperan lebih nih. Saya ingin berperan lebih itu being gitu. Saya terlepas saya nanti mempunyai apa dia nggak pikirin gitu. Ini nampak, ini saya hanya mengkonfirmasi aja, semoga ada gunanya. Nah, semua ini konteksnya adalah pada relasi manusia yang mengungkapkan hidup. Sebenarnya orang being itu kan pengen mengungkapkan. Kita berdiri di sini kan ingin mengungkapkan hidup. Ujung mengungkapkan hidup itu endingnya tadi, suka memberi. Endingnya orang being itu suka memberi. Jadi memberi nggak usah disuruh. Itu sudah kesukaan, sudah alam bawah sadar dia. Alam bawah sadar ya Pak ya. Iya. Terus jangan ditanya orang being itu, jangan ditanya suka berkorban. Itu enggak diminta, bahkan dia enggak sadar kalau dia berkorban. Nah, itu perilaku being gitu. Ini value akhlak ini kalau beingnya sudah iya itu makanya ya, akhlak itu kalau di jabarkan satu-satu. Iya, di derivatif ya. Iya. Itu ketemunya itu, yaitu memberi. Rela kok berkorban nggak usah pakai nggak usah pakai khotbah, ya otomatis gitu. Jadi itu, dan berkorban itu terus namanya memberi pasti berkorban ya gitu. Berkorban, berbagi udah menjadi kebiasaan kita. Jadi kalau kita ngomongnya suka sharing adalah ya kita berarti orang yang berbagi, orang yang to be gitu. Gitu. Jadi memang pilihan sekarang adalah pilihan having or being ini harus firm ya. Kita hidup itu firm menurut saya. Karena bagi saya sih ini perlu pemahaman. Itu karena memang kapitalisme itu mengakibatkan orang itu dilemanya having or being, sehingga bukunya Eric Fromm saya berikan dia biar bisa milih gitu. Sehingga kalau dia studi ke luar negeri nggak usah saya kasih arahan kamu harus bertanggung jawab, kamu harus lulus, kamu jangan macam-macam, itu nggak perlu gitu. Itu enaknya kalau kita being. Kalau orang having belum tentu ya, belum tentu nanti bikin makalah nyuruh orang ya agar lulus cepet gitu ya, agar nilainya bagus, ngerepek atau apa atau plagiat dan bla bla bla. Banyak contoh-contoh itu. Makanya waktu studi Helena ini kan baru lulus juga studi. Selamat, pasti perilakunya perilaku being gitu. Kalau enggak, nah, saya sampaikan buku ini untuk bekal. Jadi saya ngasih bekalnya itu ya pengetahuan, dan dia pantas untuk mendapatkan itu. Itu kira-kira konfirmasi saya itu. Pak, tadi kan Bapak menjelaskan nih, have to have or to be itu bukan benar atau salah ya Pak ya, jelek atau buruk gitu. Kalau mereka lebih memilih to have itu apa sih Pak dampaknya? Konsekuensinya, kenapa penekanannya pada being gitu Pak? Ini sekali lagi ya, dilematisnya Eric Fromm nulis ini adalah nyata ya, memang nyata lah. Namanya beliau adalah tokoh psikoanalisis yang luar biasa. Waktu revolusi industri itu memang sudah ditulis. Sebenarnya saya tepatnya itu secara pengetahuan saya mengingatkan sebenarnya. Saya bilang to be atau being itu
sebagai pengganjal dari having, karena pada dasarnya manusia itu is like animal gitu. Kalau nggak memakan nggak kenyang dia gitu. Tapi pada esensinya kan manusia itu bentuk makhluk sosial yang akan hidup dan berakhir, bahwa yang dia punyai tidak ada gunanya gitu. Sebenarnya ini pesan ya, pesan aja gitu. Kenapa sih? Lah having itu biasanya tidak kompleks. Menjalaninya nggak kompleks, simple. Lu kerja dapat duit, saya dapat mobil, atau let's say kita korupsi juga mudah. Ngapain saya mesti bangun ya, seorang petani atau peternak bangun kandang dulu, ini riset pelan-pelan, hasilnya selama 10 tahun hanya 1 miliar. Korupsi sekejap deng gitu juga bisa 10 miliar kalau punya kesempatan seperti itu. Karena ini gitu tuntutan approaching dari having or being. Jadi saya tidak mengatakan mana, tetapi kenyataan saya percaya pada being, karena mentor saya yang sangat proven mengatakan begini. Saya tidak selama, dan beliau mentor saya ini, beliau itu super lah ya dari sisi having, tapi dia tidak merasa punya. Dan saya tanya itu, dan bukan tanya, beliau menyatakan, mentor saya menyatakan begini, saya tidak bermimpi punya ini gitu, tapi saya ingin menjadi ini. Nah itu the law of attraction. Itu saya ingin menjadi ini, setelah itu nah the law of attraction mesti. Nah waktunya itu kita tidak tahu, itu misteri gitu ya. Kita menjadi sesuatu yang bermakna, kita dapat apa itu udah nggak kepikiran, karena dimensi waktu yaitu kembali pada hal yang sekali lagi, kita orang yang punya keyakinan religius, yang disebut rezeki ada yang menentukan itu karena kita to be being dulu. Tapi tidak rezeki kita duduk-duduk aja nggak being, dibilang enggak. Tapi ada juga orang nggak being bisa having banyak. Nah ini, ya itu tantangan dari suatu proses yang ditulis oleh Erich Fromm tentang kapitalisme. Tumpuklah modal sebanyak-banyaknya, kamu akan menguasai. Itu namanya ya kapitalisme. Ya, kapitalisme. Yang menang adalah yang pemodal besar. Gitu. Nah, inilah makanya orientasi pada being ini memang kompleks, karena di being itu selalu memperhatikan society. Ya, society yang tidak berpijak pada dirinya sendiri. Kompleksitasnya di situ. Kompleksitasnya being itu di situ. Gitu. Nah, sementara tantangan dunia ini semakin semakin mencengkramnya para kapitalisme, pemodal-pemodal besar, yang sebenarnya juga banyak pemodal besar yang tidak having, dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Makanya dia melakukan pendekatan-pendekatan yang disebut salah satu refleksi secara esensial adalah SDG ya, Social Development Goal, yang orientasinya pada pengembangan society yang kurang beruntung. Itu adalah salah satu bentuk SDG gitu. SDG itu akan menyeimbangkan dunia. Sekarang sudah banyak keluhan-keluhan tentang isu climate, kemudian keluhan-keluhan tentang rusaknya banyak environment kita. Nah ini sudah mulai, korporasi itu sudah mulai melihat valuasi kalau tindakannya itu harus green gitu. Nah green ini sebenarnya salah satu wujud dari perubahan, bukan hanya having tapi being gitu. Idealnya sih memang tidak gampang. Ya idealnya kalau boleh milih hidup ini being, setelah itu having gitu. Tapi manusia sekali lagi punya sifat kebinatangan. Ini yang masalah. Ini bisa ditarik sampai ke level korporasi ya Pak, iya, being bisa, ini ya Pak bisa. Dalam konteks pemikiran di buku Erich Fromm itu sebenarnya relevansinya itu ada 3 hal yang bisa saya, sebenarnya Sheila juga sudah nyampaikan tadi, hati-hati dominasi terhadap materialisme gitu. Jadi memang terjadi faktanya di dunia ini ya, dominan terhadap having itu lebih besar, modus having jauh lebih besar itu. Ini dan ini mesti ada, sekali lagi saya istilahkan, kalau ada truk itu adalah having, kita mesti yang being mesti jadi pengganjal gitu.
termasuk nilai-nilai. Nilai-nilai itu sebenarnya being. Nggak mungkin nilai-nilai akhlak itu having, enggak. Salah kalau pendekatannya having. Pasti pendekatannya being. Gitu. Yang kedua, lah tadi ya waktu saya suruh catat tadi leadership ya. Ingat, orang being itu perilakunya pasti leadershipnya ada. Makanya dia mau sekolah yang ada tugas leadership. Sebenarnya sekolah itu value-nya being. Yang dia pilih itu pasti being. Gitu. Nah, saya bisa ngulitin kan pernyataannya dia. Tadi memberi. Yang kedua tadi kan going above and beyond performance. Nah, itu artinya memberi kan. Perilaku dia memberi, berkorban, karena mau beyond itu kan mau di atasnya kan pasti sengsara. Nah, itu adversity gitu. Jadi in the end semua orang itu sekali lagi sukses itu perjalanan. Nah, itulah sukses 1, 2, 3 sampai tidak terhingga namanya truly happiness. Nah, being itu sebenarnya menjawab truly happiness dalam setiap saat. Ini memang tantangan, tapi saya percaya being itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tapi kompleksitasnya luar biasa juga. Tapi apakah setelah itu kita punya naik mobil mewah? Iya, enggak apa-apa, itu konsekuensi. Konsekuensi being kalau ada ya why not gitu. Nah, itu ada juga tapi bukan semata-mata artinya. Maksudnya leading by being kalau saya ya. Leading by being, having itu nurut, the law of attraction. Gitu. Jangan jadikan having menjadi yang havingnya tadi kamu udah nyatain toh. Kalau saya sudah nggak direktur mati gitu kan. Ini gitu having. Ya, kalau saya nggak menjabat. Lebih khawatir ya Pak. Khawatir atas kejadian yang belum tentu terjadi. Right, gitu. Kalau konsep yang kita miliki cenderung ke to have, saya jadi ingat podcast Bapak yang pertama. Sepertinya kita jadi lebih cenderung membanding-bandingkan diri kita ya Pak. Dan itu awal dari penderitaan. Jadi ini memang lanjut dari series gitu. Untuk itu sekali lagi saya pernah ngasih juga di dalam materi-materi pembelajaran ya. Purpose driven life itu sebenarnya konsep yang mendorong pada being. Gitu. Ini contoh konkretnya. Ya, berkali-kali saya memberikan materi ini kepada generasi-generasi sebelumnya. Jadi dari frame begini kelihatan tadi refleksi ya, padahal saya belum ngasih materi ini ke Sheila. Bahwa leadership itu segala-galanya gitu. Makanya waktu mau kuliah apply-nya suruh nulis leadership. Iya, betul. Nah, salah satu yang mesti dibongkar, leadership tidak ada hubungannya dengan kedudukan pangkat. Ini secara keawaman kalau leader harus punya pangkat. Enggak lah. Penyapu jalanan juga punya leadership gitu. Sheila juga punya leadership gitu. Hanya karena masyarakat kita selalu ngomong leader sama dengan jabatan, mindsetnya jadi amburadul. Padahal leadership itu adalah mengelit sesuatu gitu, yang punya nilai gitu. Mengelit sesuatu gitu. Sebenarnya secara kodrat juga semua manusia itu harusnya jadi leader gitu. Lah jiwa-jiwa kepemimpinan ini mendorong kepada motivasi tertentu kita. Tadi dia, kalau saya checking, coba di-checking di konsep ini. Karena Sheila punya jiwa leadership di dalam dirinya, mencarilah dia ada motivasi, muncullah derivasinya adalah tindakan-tindakan yang memotivasi dirinya. Lah memotivasi dirinya ini, motivasi itu sekali lagi up down konsepnya itu. Biasanya dipengaruhi oleh 2 faktor. Ya. 2 faktor, kompetensi yang memadai. Ya. Biasanya orang akan realistis tuh. Oh, kompetensi saya di bidang A, ya saya. Nah, biasanya pemaksaan kompetensi ini ya yang mematikan motivasi. Ya, gitu. Makanya passion itu sebenarnya menyaring orang kompetensi yang memadai di bidangnya gitu. Nah, makanya agar tersaring, saya katakan kompetensi itu harus di derivatif lagi, dibagi 2 mengenai soft and hard gitu. Kalau softnya itu cocok,
dalam konteks emotional quotient-nya cocok, berarti kompetensinya itu match. Nah, itu orang yang akan hebat ya. Akan motivasinya itu akan being-nya itu lebih menyala-nyala gitu, daripada saya itu hobinya adalah di ilmu bangunan dipaksa jadi di teknik mesin walaupun saya dipaksa bisa tetapi tidak akan maksimal. Nah, biasanya checkingnya adalah di emotional quotient. Makanya kecerdasan emosional itu menyelaraskan agar motivasi kita itu lebih powerful gitu. Nah, namun mengakselerasi ini perlu tampungan organisasi yang mendorong struktur motivasi setiap individu SDM-nya itu. Makanya sistem, nah ini terbukti kan, sistem kita sudah teruji. Saya nggak kenal Sheila, dia the best ya saya dorong. Nanti Sheila 1000 juga kita dorong. Ini sistem. Konsep ini menjelaskan itu. Ujungnya adalah organisasi akan berperilaku ya leading gitu. Makanya goal-nya itu adalah goal yang mestinya itu goal secara pribadi membentuk manusia-manusia yang being harusnya, tapi korporasinya menghasilkan having yang juga akan menghasilkan kebaikan bagi nilai-nilai perusahaan gitu. Makanya yang disebut satisfaction sama recognition itu bagian dari result purpose driven life kita gitu. Makanya purpose driven life itu sebenarnya mengajarkan, kalau digandengkan konsep ini dengan Eric Fromm, mengajarkan being. Gitu. Nah, kalau being akan menyelaraskan itu ya keluhan-keluhan tentang eksploitasi dunia dan iklim dan sebagainya, karena kapitalisme itu mengeksplorasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak ada artinya ya, Pak. Iya, animal lagi gitu. Itu kira-kira ini kontekstualnya. Nah, pesan saya di dalam podcast ini, karena dia adalah salah satu generasi milenial, bisa menginspirasi gitu. Nah, makanya salah satu konsep belajar yang bisa kita kembangkan, yang selalu menjadi pedoman adalah sekali lagi mencari sesuatu yang bisa bermakna. Begitu ngomong bermakna, itu pasti being. Jadi waktu kita ngomong gitu, kalau kita banyak kontennya, saya kemarin bisa membantu orang, waduh sialan nih gua ini pekelinu karena kemarin kerja bakti tapi seneng. Nah, itu indikasi orang being or having. Lah masyarakat kegotong royongan ini salah satu wadah sebenarnya sih being gitu. Makanya saya happy punya BUMN punya value akhlak gitu, karena kalau diuji ya memang being semua. Gitu. Amanah itu being. Kolaborasi itu being gitu. Iya, gitu. Being semua. Karena semuanya memberi, ya. Betul, Pak. Gitu. Teruji kan? Kompleks sekali ya, Pak. Ini kalau semoga berbicara tidak puyeng aja. Gitu. Tentang being ini kayaknya butuh waktu 2 jam untuk menyerap. Untuk konsep being sendiri. Untuk konsep being sendiri ya. Iya, makanya kalau ngomong konsep sekali lagi, sebenarnya kompleks atau tidak, nah ini saya kasih hadiah bonus nih, karena dia sarjana dari background fisika. Fisika, Pak. Ya. Lah Feynman itu, kamu tahu Feynman? Iya. Elena. Nah, Feynman itu mengajarkan kita, beliau ini adalah Nobel Prize ya tahun 1965, fisikawan dengan IQ biasa aja, maksudnya ya tidak jenius, tapi konsep beliau adalah saya nggak jenius tapi saya belajar sangat keras gitu, karena ingin menjadi sesuatu gitu. Nah, beliau bikin pendekatan yang disebut Feynman teknik gitu, sesuai konsep ini. Sebenarnya podcast tadi itu mendemonstrasikan Feynman teknik gitu. Secara tidak sadar konsepnya Sheila itu sudah ada, dia sudah punya konsep hidup ini. Konsepnya adalah being gitu, konsepmu itu being. Kalau saya plotting gitu. At the end. Iya. Lah kamu tadi mendemonstrasikan, mengajari atau memberikan sharing ya, teach to yourself, kamu kan juga bener nggak gitu. Oh, saya tadi dikoreksi. Itu namanya kamu udah memberi. Ya. Jadi Feynman konsep itu enaknya begitu mudah gitu. Ya. Jadi pesannya Feynman itu apa-apa itu cari konsepnya yang kamu nggak ngerti gitu. Nah, saya sampai sekarang juga nyari konsep terus. Yang nggak ngerti pasti saya cari konsep gitu.
Kalau begitu kita jadi mudah. Mau bisnis apa nih? Mau bisnis kargo gitu. Konsepnya apa dulu? Gitu. Mau menjamin kargo apa dulu? Lah sering orang itu copy paste, dipikir format A bisa cocok pintar dulu. Dalam konteks manajemen risiko mestinya nature bisnisnya dilihat juga gitu. Nah ini berlaku bagi semuanya. Apapun itu sebenarnya di dunia ini ada konsepnya. Saya yakin. Hanya orang justru konsep yang nggak tahu itu mesti kita cari. Itulah kita namanya pembelajar. Gitu. Payment itu. Setelah itu ya teknik. Setelah itu yakinkan sama. Makanya kalau yang hebat tuh memang orang suka yang oret-oret ya. Kebetulan saya itu suka write down kayak gini nih. Suka nulis-nulis gitu berwarna-warni gitu. Sebenarnya saya ngajari diri saya. Bener enggak sih gitu. Itu yang oleh Feynman dikatakan teach it to yourself gitu. Sama aja saya merangkum yang saya tugasin itu sehingga terkonfirmasi ya karena saya oret-oret. Jadi ya ini yang nggak bisa saya temukan di e-book ya, tapi e-book di oret-oret. Tapi kalau saya karena sudah suka nulis ya, kalau nggak ada spidol warna-warni itu saya nggak dapet nih. Gitu. Itu sebenarnya saya mempraktekkan Feynman teknik. Nanti dalam konteks tertentu saya akan perdalam seperti itu. Ya, sehingga apa-apa yang kita nggak tahu itu kita cari, pasti ada lah. Itu hebatnya Feynman teknik. Hanya manusia itu nggak mau persisten ya, nggak mau tekun, ngutak-ngatik gini, lihat ini, lihat itu, sehingga gambaran secara menyeluruh itu sebenarnya bisa kita dapat lebih simple dari yang disebut kompleks. Ya. Karena tadi kamu kan ngomong kompleks. Iya, memang being itu kompleks, tapi sebenarnya bisa kita simplifikasi. Tapi melakukan simplifikasi sesuai konsepnya Feynman harus melalui 1, 2, 3. Jangan mensimplifikasi di mana tidak melalui 1, 2, 3. Konyol kita kalau di challenge. Gitu. Tahu segitiga ya, rumus Pitagoras. Sisi miring, segitiga siku-siku, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C. Itu simplifikasi. Nggak perlu ngukur. Kalau itu kiloan. Tapi kalau nggak ngerti konsepnya, bahwa ini rumusnya Pitagoras, konsepnya Pitagoras, bahwa ini segitiganya harus siku-siku. Ya, itu berbahaya. Jangan jangan mensimplifikasi kalau nggak ngerti konsepnya. Tapi kalau orang sudah bisa simplifikasi, kita jadi mudah. Menganalogikan apapun mudah. Gitu, hati-hati itu pesan saya. Oke, gitu. Makanya pentingnya kita menggali informasi, menggali pengetahuan itu kira-kira itu. Itu kira-kira dari sharing dia saya perkaya lah gitu. Iya, Pak. Oke. Saya menjadi banyak masukan mindset baru, Pak. Kalau misalnya kita harus menentukan konsep di awal agar kita tahu langkah apa yang harus kita ambil ke depannya. Right. Ya, itu Feynman. Dia sarjana fisika dia. Background fisika Richard beliau. Feynman ya, Pak? Iya, Richard Feynman. Fisika gitu. Jadi memang Tuhan itu luar biasa memberi pengetahuan manusia itu luar biasa menurut saya. Asal menurut saya pribadi kita leading by being gitu. Saya percaya banget. Ya orang kan suruh milih. Namanya judulnya tulisan having or being. Saya milih being. Gitu. Itu pilihan. Kalau pilihan jangan ngaco. Maksudnya jangan ngawur. Pasti ada understanding dulu dong. Kalau kita ada makanan banyak, kan kita mau milih mesti kita tahu. Nah gitu. Tapi sekali lagi bukan baik atau buruk pilihannya, makanya dibikinlah namanya paradok, to have or to be. Itu paradok banget gitu. Nah saya ngambil jalan tengah, to be, to have-nya ngikut aja, bukan hak kita. Iya, dampak positifnya ya Pak. Gitu kira-kira. Ya, sangunya dia. Iya Pak. Saya Sebelum berterima ke UK, kasih banyak Pak. Jadi saya tahu itu konsep being itu tadi. Iya. Oke. Having or being, dan juga tadi kita dapat oleh-oleh lagi ya tentang Feynman teknik tadi. Jadi sebenarnya semuanya tuh bisa disimplifikasi selama kita ada konsepnya dulu nih, belajar dulu nih konsepnya gitu. Semoga ini bisa menginspirasi rekan-rekan Insan Jam Krindo dimanapun kalian berada.
Dan juga saya ucapkan selamat kepada Sheila. Sheila akan mulai kuliah di Warwick ya, Iya, di Warwick Warwick University di UK. Semoga Sheila di sana bisa studinya sukses, kembali dan berkarya, bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi korporasi, bagi nusa dan bangsa. Amin. Yang merupakan refleksi dari being ya. Iya. Menjadi seseorang yang being gitu. Seperti tadi yang sebenarnya dari kecil juga Sheila sudah being ternyata nih ya. Gitu. Oke, akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Salam sukses, salam sehat selalu dan terus bersemangat. Terima kasih.